Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita bersama simak terkait dengan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Rohmat Mu'alim, CGP Angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Kemangkon. Kepada Pak Rohmat Mu'alim SPDI kami silakan. Oke, terima kasih Pak Gilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang kami hormati, mohon maaf mengganggu waktunya dan terima kasih. Sebelum saya menyampaikan aksi nyata 1.4 ini, yang pertama kami sampaikan terima kasih Bapak Ibu Guru yang telah menyempatkan waktu untuk menemani kami 3 orang calon guru penggerak berdiskusi, berdialog, mencoba untuk sedikit melaksanakan perubahan untuk sekolah kita yang lebih baik. Kemudian pada kesempatan hari yang baik ini kita mencoba membuat aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif di lingkungan tempat kita mengabdi kepada sebuah pendidikan. Yang pertama tadi disampaikan oleh teman saya, kemudian saya juga sama akan menyampaikan atau diskusi dengan Bapak Ibu Guru semuanya tentang budaya positif. Tetapi saya akan lebih menekankan kepada nilai-nilai positif terkait dengan segitiga restitusi ya. Jadi mohon maaf sebelumnya saya sedikit intermezzo bahwasanya segitiga restitusi ini saya baru mendapatkan, kalimat ini saya baru dapatkan itu di calon guru penggerak ini. Walaupun secara kurikulum merdeka itu sudah berjalan 1 tahun yang lalu. Tetapi saya baru tahu secara pribadi ilmu itu pada diklat CGP ini. Dan alhamdulillah ketika saya sedikit membaca tentang materi ini luar biasa. Jadi segitiga restitusi itu seperti apa, manfaatnya untuk siapa, dan tujuannya mau seperti apa, nanti kita akan diskusikan bersama-sama bersama Bapak Ibu hebat semuanya. Yang pertama, bagian dari tahapan calon guru penggerak saya di Angkatan 9 adalah membuat aksi nyata pada modul 1.4 budaya positif. Ada 8 nilai di dalam budaya positif. Dari 8 nilai ini, saya secara pribadi akan berdiskusi dengan Bapak Ibu semuanya lebih fokus kepada segitiga restitusi. Tuh, supaya nanti kita fokus, kita akan belajar tentang tema tersebut. Kemudian, karena Bapak Ibu Guru di sebuah satuan pendidikan itu sebagai among, bahasa Jawa itu mong bocah, itu harus menempatkan 5 posisi. 5 posisi ini 5 baik semuanya, tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Cuman nanti ketika pada prakteknya, oh saya masih sebagai penghukum. Ya itu betul, tidak salah tidak. Oh saya sebagai teman, nggak apa-apa. Tapi setiap apa yang kita lakukan kepada murid, itu pasti ada dampak negatif dan juga ada dampak positifnya. Semuanya baik. Tetapi secara pelevelan, level yang paling tinggi ketika kontrol guru itu menjadi manajer. Manajer di sini bukan kayak di sebuah perusahaan, tapi manajer itu lebih kepada menyelesaikan masalah, bukan menjadi penghukum, bukan menjadi pembuat rasa bersalah, bukan sebagai yang lain, tapi penyelesai masalah dengan cara selesai masalahnya, tapi juga itu berasal dari internal siswa. Gitu. Bukan berarti sebagai manajer itu bukan sebagai perusahaan, bukan. Tapi manajer itu posisinya guru itu menyelesaikan masalah, sumbernya itu dari internal siswa, bukan dari yang lain. Contohnya siswa itu sadar bahwa dia itu telah melakukan sebuah kesalahan dan tidak akan mengulangi lagi. Itu manajer. Itu makanya itu level yang paling tinggi. Kalau saya ketika saya refleksi diri beberapa hari yang lalu terkait dengan melihat 5 posisi kontrol guru ini, saya masih sebagai penghukum. Kalau saya berarti penghukum itu level yang paling bawah. Itu saya. Kadang naik level 1 menjadi pembuat rasa bersalah. Kadang. Tapi ketika posisi sedang
jamnya banyak kayak gitu, posisi capek, lapar, biasanya turun lagi, menjadi penghukum lagi. Itu bukan sebuah kesalahan. Oh, berarti posisi saya kadang menjadi pembuat rasa bersalah, kadang juga menjadi penghukum. Kalau sebagai teman itu bagi saya susah untuk semuanya. Tapi kalau beberapa anak bisa. Karena nun sewu, saya pun menjadi sebagai seorang guru itu nun sewu nggih, harus saya batasi ngobrolnya sampai sejauh mana. Kalau terlalu lepas yo nanti efeknya juga, karena guru juga punya privasi, siswa pun punya privasi. Kalau sebagai teman hanya beberapa ke anak, saya tidak bisa secara pribadi, saya belum bisa secara menyeluruh. Tapi hanya beberapa anak. Kadang ada anak yang mau terbuka, oh berarti teman. Tapi kadang anak yang secara komunikasinya itu susah, berarti hanya sebagai nanti sebagai pemantau atau sebagai apa. Kemudian kita lanjut berikutnya. Nah, ini contoh dari penerapan 5 posisi kontrol. Contoh kasusnya ini adalah kasus murid telat mengumpulkan tugas. Ini saya mengambil temanya dari mata pelajaran saya. Itu, kalau kita menjadi sebagai posisi penghukum, guru memposisikan siapa yang hukum, maka kalimatnya biasanya berdiri di depan kelas. Kalau enggak ya silakan keluar dari kelas saya. Kalau enggak, awas. Nanti kalau kamu tidak mengumpulkan hari ini, besok jangan ikut pelajaran saya. Itu berarti posisi saya masih sebagai penghukum. Kalau kita menjadi pembuat merasa bersalah, contoh kalimatnya adalah, berapa kali Pak Guru harus memberitahu kamu? Kamu selalu mengecewakan Pak Guru. Itu bahasanya, apa ya nyong ngecewakan Pak Guru ya? Aku salah ya gitu. Satu sisi ini menjadi bagus. Karena membuat anak itu sadar. Tapi satu sisi ini menjadi beban mental bagi seorang peserta didik atau murid, bagi murid yang karakternya itu terlalu melankolis apa ya. Kadang ada yang baru didekati terus milikan juga ada. Ini juga lagi-lagi mengacu kepada karakter anak. Kemudian ini kalau sebagai teman, ayolah Mas, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Pak Guru ya. Sekali ini tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Ini contoh kalimatnya kalau sebagai teman. Jadi mungkin ini hanya satu contoh kalimat, mungkin bisa dikembangkan oleh Bapak Ibu Guru tergantung nanti pas menemui anaknya seperti apa. Kemudian ketika kita sebagai pemantau itu contohnya saya itu bukan menjadi tim anggota kedisiplinan. Tapi saya kadang menjadi guru piket. Itu kan bisa menjadi secara kesatuan bersama-sama. Ketika nemu murid yang seperti itu, contoh melanggar keyakinan atau kesepakatan bersama, maka hal yang paling saya bisa lakukan sebagai seorang guru adalah mengingatkan. Mengingatkan plus menanyakan kira-kira hal itu kira-kira melanggar kesepakatan bersama atau tidak. Kalau siswa itu jawabannya tidak Pak, maka selesai gitu. Padahal saya salah. Padahal saya juga belum mengetahui kesepakatan bersama yang seperti apa. Itu. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah ini kamu kerjakan tugasnya sekarang dan jangan diulangi lagi. Ini juga sebagai pemantau. Pemantau itu berarti level keempat. Tidak ngomei, tetapi juga memberikan sebuah kesadaran. Tapi juga yang termasuk level yang tinggi. Kemudian yang kelima ini adalah level yang paling tinggi Bapak Ibu Guru. Level yang paling tinggi. Tadi Pak Wanto sudah bisa menjadi manajer, itu luar biasa. Kami juga sebenarnya dituntut untuk membentuk sebuah komunitas praktisi. Jadi pangapunten, teman-teman di sekolah itu yang khususnya CGP itu diharapkan untuk mempunyai komunitas yang tujuannya itu untuk saling curhat, saling berbagi baik dengan teman di dalam pelajaran. Itu. Kemudian yang berikutnya, tadi sudah, ini kita lanjut saja. Oke. Ini tadi sudah oleh Bapak Hanan. Nah ini, jadi pangapunten Bapak Ibu Guru yang luar biasa menemani kita di sini.
Kali ini saya itu akan lebih memfokuskan bagaimana caranya kita belajar, kita berdiskusi tentang segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalani oleh seorang guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Saya sudah husnudzon, saya berprasangka baik. Di sekolah kita itu sebenarnya sudah melaksanakan segitiga itu sudah. Contoh ketika ada kasus, ada beberapa anak yang memang berbuat kesalahan, kami dipanggil dan ditanyai, itu juga termasuk segitiga restitusi. Cuman kelemahan di kita, mohon maaf, khususnya saya kurang open terhadap dokumentasi, terhadap administrasi. Itu kadang dibutuhkan juga. Ketika mungkin suatu saat Bapak Ibu guru ketika ada anak yang bermasalah dipanggil, diajak diskusi, itu kalau bisa didokumentasikan sebagai bentuk dari saya telah melaksanakan ini. Oh, kalau kemudian minggu depan kau berbuat lagi, maka menjadi acuan. Jadi segitiga restitusi ini adalah dialog antara guru dan siswa atau murid yang tadi dianggap telah melanggar kesepakatan bersama. Itu. Dan supaya karena segitiga restitusi ini ketika sudah dialog diharapkan itu anak menyadari kesalahannya, menyadari perbuatan yang telah dilakukan itu kurang baik, maka akan muncul sifat kemandirian, sifat sadar diri. Oh iya ya, saya salah ya. Ketika siswa menyadari diri sendiri, maka akan muncul yang namanya tanggung jawab. Tapi ini tidak instan, Bapak Ibu guru. Yakin tidak instan. Apakah sebulan bisa seperti ini? Tidak. 2 bulan? Belum tentu. Bisa jadi pangapunten, selama anak itu sekolah 3 tahun, anak sing kudu lulus ya ajib bae ada. Ini juga menjadi perhatian kita sebagai guru bahwasanya ketika ada anak yang secara pengetahuan, secara disiplinan, secara kecerdasan pedagogik kok kurang, saya yakin anak itu punya nilai lebih di hal yang lain. Bisa jadi selama 3 tahun di sekolah belum muncul. Munculnya itu biasanya setelah lulus biasanya. Tapi kita sebagai seorang guru, saya yakin butuh refleksi bahwasanya ketika saya menghadapi murid kok ada yang nun sewu membuat kita kesuh, membuat kita itu jengkel, saya yakin itu ada nilai plus yang dipunyai anak, cuman kita itu sudah tertutupi oleh hal-hal yang dia perlihatkan kepada kita gitu loh. Karena dia terkenal itu anak yang nun sewunya sering telat, tugasnya nggak pernah numpuk, akhirnya di benak kita itu kepada anak tersebut harus dijustifikasi bahwa bocah tidak disiplin, dablongan bahasanya begitu. Tapi saya yakin anak itu punya kelebihan. Jadi intinya bahwa segitiga restitusi itu adalah mengajak dialog anak antara guru dan siswa itu untuk menyelesaikan masalah, tetapi datangnya itu dari siswa dan efeknya nanti muncul karakter bertanggung jawab. Itu kalau dari segitiga restitusi. Kemudian nama lain dari itu, disiplin diri kita dapat melakukan kepada murid melalui segitiga restitusi jika murid tersebut melakukan pelanggaran kegiatan kelas. Jadi muncul nilainya itu adalah disiplin diri. Tadi yang saya sampaikan adalah sadar diri, kemudian muncul nilai ada bertanggung jawab. Tapi yang memang butuh waktu sekali Bapak Ibu guru. Butuh waktu yang memang tidak bentar. Kemudian ini tujuan dari restitusi ada banyak, tapi saya ambil satu saja. Memulihkan diri murid setelah berbuat salah, menyadarkan diri murid supaya bersalah. Tapi pangapunten Bapak Ibu guru, tujuan dari restitusi ini juga tidak hanya kepada murid, tapi juga kepada Bapak Ibu guru. Oh iya ya, tadi saya kayaknya kurang pas deh komunikasi dengan si A. Kayaknya saya tadi mungkin
kurang pas. Nah, bisa jadi refleksi di situ juga. Jadi segitiga restitusi itu bisa tujuan utamanya adalah menyadarkan diri murid, tapi juga tidak lepas dari refleksi untuk bapak dan ibu guru semuanya. Itu karena pangapunten kita sudah mengetahui bahwa di kurikulum Merdeka itu guru itu hanya sebagai fasilitator. Ingat itu. Ingat bahwa kita di sini itu hanya sebagai fasilitator, bukan menjadi sumber utama dan utama. Kemudian penekanan restitusi ini bukanlah pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Muncul nilai-nilai kebajikan kepada siswa memang sih butuh waktu, tapi monggo Bapak Ibu Guru bersama dengan kita tim SMA Kemangkon yang hebat ini bersama-sama kita untuk berupaya bahasane di kurikulum mereka itu menebalkan bakat minat siswa. Tapi susah juga gitu karena nanti juga ada yang namanya untuk mengetahui siswa di awal itu ada diagnostik apa ya, asesmen diagnostik dan kemudian ada yang lain. Jadi mari bersama-sama Bapak Ibu Guru tidak usah ketika ada masalah mohon kita itu kalau bisa diselesaikan bersama. Mungkin di Pak Guru A dia punya trik ini, Bu B ini punya trik ini, nanti bisa jadi ketemu satu solusinya gitu. Jadi karena apa? Belum tentu apa yang diyakini guru itu kalau dia benar, mesti benar. Belum tentu dipraktekkan di kelas yang lain itu jadi kok. Itu jadi. Jadi maka dari itu pangapunten Bapak Ibu Guru, kita itu guru sepanjang hayat apa ya, bahwa kita juga harus ya belajar dan belajar terus. Sekali lagi saya dan panjenengan semuanya di sini kalau bahasa orang tua saya itu kita jadi pangon nggih, jadi pangon siswa, penggembala nggih, jadi penggembala anak-anak. Jadi kadang ada kalau penggembala ya kadang anak sing mengana menculat ke sini ya memang itu loh. Kemudian yang berikutnya adalah segitiga restitusi. Ini adalah yang menjadi ini menjadi cara menyelesaikan masalah. Tiga hal ini menjadi inti. Ada tahapan yang pertama. Tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi langkah awal di dalam segitiga restitusi ini adalah menstabilkan identitas. Contoh pertanyaannya adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi ketika kalimat ya, Mbak, setiap orang pasti kan pernah kesalahan. Kalimat itu ketika disampaikan siswa, iya ya, Pak Guru juga bukan orang yang sempurna kok. Kan begitu kan? Oh, berarti kita sama-sama menjadi manusia pasti pernah berbuat kesalahan. Jadi anak itu tidak terlalu down begitu loh. Orang salah banget ya, yang paling salah ya begitu loh. Karena itu menjadi beban yang luar biasa. Kemudian yang contoh pertanyaan yang kedua adalah kamu bukan seharusnya yang pernah melakukan ini. Tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Contoh pertanyaannya itu kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Ini juga pernah saya tanyakan kepada anak saya di kelas 11/4 itu. Mas, kira-kira kamu berangkat jam 7:30 itu kamu punya alasan enggak? Diam saja anaknya. Bukan meringis. Alhamdulillah dia masih senyum gitu loh. Alhamdulillah. Tapi ya kadang batinnya kalau takono perangas stop itu kadang ngelibatin gitu loh. Jadi efek yang paling nyata ketika saya ikut CGP ini pangapunten Bapak Ibu Guru nyong mandan sabar. Ilmunya nyong mandan sabarnya mandan naik setengah lah. Itu yang saya dapatkan itu. Baru 2 bulan tapi nilai kesabaran saya wis mandan nambah. Kalau yang lain kalau melaku lah ya. Tapi secara yang saya alami betul saya naik levelnya mandan buah sektil. Oh iya ya, anak itu kan diberikan pohon masih muda ya.
ada pelangkungna yang gedene mengkung, lusen begitu. Jadi iya ya begitu. Kemudian contoh penelitian yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Contohnya ketika dia nggak mengerjakan tugas, coba mas, cara lain supaya kamu itu bisa jadi. Contohnya gitu, ya Pak, saya males mengerjakan tugas karena tugasnya kan tidak hanya dari Pak Guru, ada PAI, ada mungkin ada IPAS, ada mapel yang lain, akhirnya kan berdampak kepada mapel yang lain begitu. Kemudian yang ketiga, ini menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah, ini juga saya kira di kurikulum berapa ya Pak Suliman ya? Dulu itu namanya kontrak belajar ya. Di Kurtilas apa KTSP ya? Istilah ya. Nah, itu kan kontrak belajar kan dulu itu saya pun ya dapat kontrak belajar cuman setengah tahun, kadang juga setahun sekali begitu. Nah, kalau di keyakinan kelas ini tadi disampaikan itu bisa diubah per minggu, bisa diganti per setengah bulan, tergantung kesepakatan kita. Tapi nek bendina ya waktunya tunggu gawe kagak tok. Minimal seminggu. Ketika ada perubahan monggo untuk diganti begitu. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Gitu. Jadi namanya juga keyakinan, berarti ketika perbuatan yang dilakukan oleh kamu itu kira-kira kamu nanti jadi apa begitu loh. Itu kalimat jani intinya. Kemudian berikutnya Bapak Ibu guru. Ini teorinya. Bahwa menstabilkan identitas itu adalah prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Makanya pangapunten Bapak Ibu guru, kalau ada anak yang sering berbuat kurang pas sebenarnya itu pembelajaran luar biasa. Tapi diingatkan gitu loh, jadi jorpor begitu loh. Karena orang yang seperti ini biasanya mentalnya lebih dapat daripada contoh sih. Ada anak yang dari PAUD, Gudul SMK kok nggak pernah berbuat salah. Biasanya apa ya? Mungkin dia secara itu lebih, tapi sisi lain dia kurang secara sosial emosional, mesti pertumbuhannya kurang. Bukan berarti saya memperbolehkan nakal, tidak. Gitu. Contoh kalimatnya di sini, berbuat salah itu wajar. Tapi tidak sampai berarti di sini, Bu. Pak, wajar. Oh, berarti nguli salah. Ya nggak begitu juga gitu. Tidak ada manusia yang sempurna, termasuk Pak Guru, Bu Guru. Pak Guru, Bu Guru itu pangapunten, kalau ada orang yang istilah dulu ngomong itu, Pak Guru itu nggak pernah salah. Loh, bahaya loh Pak. Kalau sampai dia menjadi, kalau orang itu tidak pernah salah, loh nanti naik jadi malaikat, bahaya loh. Jadi guru itu kalau bisa mempertahankan sebagai manusia saja. Berarti kadang salah, kadang benar. Bukan berarti itu oleh bukan. Tapi manusia salah itu wajar. Tapi juga harus sadar, oh nyong salah, berarti nyong esok tidak akan mengulangi lagi. Itu. Oh, orang kok nggak pernah bersalah, berarti nanti naik terus jadi malaikat, kan malah bahaya itu. Pak Guru juga pernah melakukan itu. Walaupun jane Pak Guru ya tidak pernah, cuman kan sebagai mengimbangi emosional saja kepada anak begitu. Kemudian Pak Guru tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Pak Guru mencari solusi dari permasalahan ini. Ini kalau di pembelajaran PBL apa ya? Problem based learning ya. Ini kan mencari solusi permasalahan. Anak diberi sebuah permasalahan pun dicari solusinya. Ini jangan ke sini. Ini berarti kita matching dengan kurikulum merdeka, pembelajaran di dalam kelas. Kemudian lanjutnya yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Tadi saya sampaikan di dalam segitiga restitusi. Contoh kalimatnya ini adalah kamu pasti punya alasan mengapa hal itu. Tadi yang sudah saya sampaikan seperti contohnya. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini contoh kalimatnya. Jadi tadi bahwa segitiga restitusi ini supaya mereka itu sadar dan termotivasi secara intrinsik itu dari dalam, sadar karpe dewek begitu, bukan dari orang lain. Tapi perlu disadari betul bahwa
Kadang itu juga kita sadar dari orang lain kok. Kalau muncul dari dalam diri itu lebih baik. Tapi saya sendiri kadang sadar ketika melihat orang lain, ih, kayak main ya, aku tirulah. Kayak orang main ya, aku tidaklah gitu. Itu boleh saja. Tetapi level yang paling baik adalah ketika kita itu sadar dari dalam. Di dalam diri, oh iya ya saya salah. Oh iya saya betul begitu. Kemudian ini contoh kasus. Ini nanti praktek bagaimana caranya itu praktek baik tentang segitiga restitusi. Nanti saya sedikit mempraktekkan kasus segitiga restitusi. Ini teks untuk murid, ini teks untuk guru. Jadi bagaimana caranya ketika guru itu berdialog dengan siswa dengan menggunakan segitiga restitusi. Sebelum kita lanjut, ada pertanyaan Bapak Ibu terkait dengan segitiga restitusi? Monggo. Monggo Pak Suliman. Tadi yang poin berapa ya? Yang flat berapa tadi? Mundur. Terus yang gambar segitiga restitusinya. Nah itu. Keyakinan kelas apa yang telah disepakati. Tadi pas kata-kata itu kan nanti jenengan menjelaskan tentang bahwa keyakinan kelas apa yang telah disepakati. Seandainya ada yang belum disepakati itu artinya gini, kasus itu kan tentunya terus berubah ya. Pada saat kita membuat kesepakatan kelas, mungkin belum kepikiran sebuah kasus itu. Nah, kemudian ada masalah. Gitu. Nah, ketika masalah itu munculnya setelah adanya kesepakatan dan belum disepakati, itu kita harus bagaimana? Terima kasih. Terima kasih Pak Suliman. Luar biasa nih pertanyaan sing mikir ya. Oke. Iya. Jadi dulu itu namanya kontrak belajar, tapi setelah kurikulum berubah maka diganti nama menjadi keyakinan kelas. Maka dari itu tadi saya sampaikan Pak Suliman, mohon maaf bahwa jawaban saya kurang meyakinkan atau kurang memuaskan. Keyakinan kelas itu boleh diganti per minggu, boleh diganti per 2 minggu atau sesuai kebutuhan siswa. Ketika 1 minggu sudah dibuat keyakinan kelas, kemudian baru 2 hari ada timbul hal yang baru yang belum disepakati atau menjadi kelas, maka dibuat lagi Pak Suliman. Keyakinan kelas itu sifatnya itu tidak permanen, sesuai dengan keyakinan kelas. Maka dari itu tadi disampaikan oleh Bu Lutfi, yang rinci keyakinan kelas itu bersifat universal. Contohnya tadi kalimat apa ya tadi yang umum, contoh apa ya yang umum, menjaga ketertiban kelas. Itu kan sebenarnya umum. Berarti di kelas orang berisik, oh ini cuman aja terlalu keras. Ketika sedang P5, Arab senika musikan boleh tapi jangan terlalu keras begitu. Mau diskusi monggo tapi jangan terlalu keras. Itu kan sebenarnya yang universal. Jadi ketika ada masalah baru, kita poin ini matching enggak ditaruh di poin mana. Kalau benar-benar tidak ada atau belum masuk di keyakinan, maka buat yang baru. Tidak jadi masalah. Yang namanya keyakinan itu kan kesepakatan bersama. Dan itu bisa diubah sesuai dengan kebutuhan kelas tersebut Pak Suliman. Begitu Pak Suliman. Jadi tidak hanya wali kelas membuat kesepakatan, tapi juga guru boleh. Boleh kok, boleh. Tapi aja ganti bendina, muat waktu nentong, gawe-gawe tok. Ya minimal banget seminggu lah. Boleh begitu. Terima kasih Pak Suliman. Terus satu lagi, berarti kalau ini jadi sepemahamannya kan jadi kan diawali dari peraturan ada konsekuensi begitu. Kemudian terakhir adalah keyakinan kelas gitu, tingkatannya kan gitu tadi. Berarti keyakinan kelas itu tidak punya konsekuensi apapun ya. Kalau tadi saya tarik kesimpulannya begitu ya. Ya. Ya, hanya memastikan secara tadi juga secara jelaskan belum tersebut, cuma kalau saya lihat benar berarti kira-kira seperti itu berarti. Ya. Jadi betul sekali Pak Suliman. Jadi keyakinan kelas itu adalah secara bahasa, secara tersurat
itu nama lain dari peraturan kelas kok. Tersurat. Tapi secara tersirat itu ada perbedaan makna. Kalau keyakinan itu berangkat dari siswa. Kalau peraturan biasanya dibuat oleh sekolah. Itu. Jadi makanya dirimu menyenda keyakinan itu supaya matching dengan tema bahwa kurikulum merdeka pembelajaran berpihak kepada murid. Jadi keyakinan kelas tetap ada, Pak. Ada konsekuensi namanya. Cuman itu yang disepakati. Cuman kalau bisa itu Bapak Ibu guru mengarahkan itu yang sifatnya itu mendidik atau positif. Tetap ada, Pak. Contohnya kan ada, Pak. Ada yang siswa yang nun sewu ya. Nun sewu nggak seneng mikir, akhirnya yang Melayu bae lah ada. Tapi itu bagi kesepakatan kelas mapel apa. Tapi bisa diartikan lain oleh guru yang nun sewu tidak sepakat dengan hal itu. Mungkin loh, Pak Edi, pokoknya push up Pak Edi. Iya kan harusnya kayak oh, loh kan orang wali push up. Tapi Pak Edi menyampaikan itu kesepakatan kelas antara mapel Pak Edi dengan kelas. Ketika saya tidak, ya saya tidak berhak menyalahkan Pak Edi. Begitu juga dengan guru yang lain. Oh, dia kayak baris yang lapangan, kok ngapa? Ini udah sepakat. Oh, ternyata itu kesepakatan kelasnya dengan guru mapel apa. Dan itu bukan sebuah hukuman, karena nanti dinilai apa ya? Ini termasuk hukuman apa konsekuensi? Di poin nilai apa ya, Bu ya? Yang membedakan kalimat itu menjadi kalimat hukuman apa kalimat konsekuensi. Dinilai apa ya? Nilai kebajikan ada Pak Suliman. Contohnya, anak tidak menggunakan sepatu hitam ketika berangkat sekolah. Itu konsekuensi apa peraturan gitu loh. Itu kan kalimat seperti itu contohnya. Gimana Pak Hamzah? Secara bahasa ini ya Pak. Penguatan berarti nggih? Penguatan benar sekali. Ya. Kontrak belajar. Kemudian kita menjumpai itu sering di zaman kuliah. Kemudian keyakinan kelas, apa sih yang membuatnya berbeda? Masalah cakupan ya Pak. Kontrak belajar. Cakupannya itu di detail pembelajarannya saja. Jadi dalam pembelajaran. Misal absensi berapa persen, kehadiran, syarat ikut ujian. Jadi cakupannya situ. Tapi kalau keyakinan kelas, cakupannya itu terkait dengan persepsi, pandangan, norma. Di dalamnya ada ekspektasi atau harapan anak-anak tentang lingkungan pembelajaran. Jadi tidak melulu tentang pembelajaran itu. Itu sih sebenarnya yang membuatnya berbeda. Itu secara bahasa, bukan menurut saya. Secara bahasa saja. Mungkin meluruskan. Ya. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Hamzah. Jadi betul sekali. Jadi secara bahasa itu hampir sama sebenarnya ya Pak Hamzah ya. Cuman secara konten, secara tersirat itu memang berbeda. Yakinan itu lebih ke pribadi siswa dan guru. Kalau peraturan itu kan kontrak belajar kan hanya terkait dengan kayak kontrak lah ya antara dengan A si B begitu. Mungkin itu Pak Suliman. Jadi tetap ada tergantung keyakinan itu mau seperti apa gitu loh. Ketika di kesepakatannya tetap ada embel-embel konsekuensi, itu pun artinya kalau itu disepakati bareng Sah-sah saja. Iya. Artinya saya seperti ini dengan siswa, kemudian dengan hal yang sama, tapi bisa jadikan perlakuannya berbeda. Betul, betul. Iya, betul sekali. Jadi ini yang sering kan dia tim kedisiplinan ya, ada Pak Edi, Pak Han, Pak Yafet apa ya. Itu sering dan itu ya silakan saja. Loh, ketika ada guru yang guru merdeka ini bisa push up. Ketika guru yang mungkin belum paham kesepakatan itu ya mungkin kayak bahaya kayak Pak Edi kan lagi ya Pak ya. Tapi ketika sudah ya kesepakatannya begitu ya bukan bahaya dan bukan masalah gitu loh. Nah, kita kembali ke tema nggih. Keyakinan kelas itu kan kesepakatan antara guru dengan murid tersebut. Tetapi orang lain ketika apalagi sudah masuk media itu yang kena ya mesti orang tersebut. Lah berarti nanti tinggal keyakinan kelas seperti apa. Maka dari itu tadi sudah dipegang oleh Bu Lutfi dituliskan kalau sebagai bentuk antisipasi ketika nanti ada anak yang iseng difoto kemudian di media
Pak Edi kan sudah punya datanya, Pak. Kesepakatan kelas saya seperti ini loh. Begitu. Jadi sah-sah saja Pak Edi. Begitu. Terima kasih dari Pak Edi, Pak Suliman, dan Pak Hamzah. Monggo Pak. Kalau saya tadi mau apa ya? Mungkin gini. Kalau lihat tadi ya yang dibahas kita itu kan untuk hari ini pangapunten dari versi CGP itu kan istilahnya adalah mungkin bisa terlaksana kalau semuanya sudah muncul tadi budaya positif semuanya itu bisa muncul. Tapi tadi juga disampaikan termasuk yang tadi Pak Edi sampaikan kalau begitu saya juga takut dong kalau nanti suatu saat terjadi sesuatu berarti saya dong yang kena dan itu kan memang yang terjadi di luar kan begitu ya. Jadi gurunya yang kena begitu. Nah, kira-kira dengan kondisi seperti ini, ada ndak langkah konkret yang bisa kita lakukan? Artinya mungkin dari sisi ilmu CGP-nya itu kayak apa, kemudian realnya kayak apa, diambil jalan tengahnya. Kayak saya juga kadang ya takut kalau saya juga termasuk yang temperamental lalu di kelas itu ya ngomai ya udah ngomai begitu. Tapi ketika ya kadang ya cok mikir lah, jangan-jangan nanti ada anak yang begini dan seterusnya. Kemudian tadi yang sampaikan yang saya menjelaskan itu yang idealis itu ya, yang harusnya begini dengan semua unsur sudah sadar lah ya begitu. Tapi untuk siswa kan belum bisa, realnya seperti itu. Kira-kira langkah konkretnya itu bagaimana untuk menjembatani ini? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Suliman. Ini asik sekali diskusinya ya. Jadi kebetulan saya, Bu Lutfi dan Pak Hani itu baru sampai 1.4, yaitu terakhirnya adalah budaya positif. Jadi secara ilmu, secara mendalam kita belum Pak Suliman, karena baru sampai di level budaya positif. Akan tetapi kalau boleh saya menjawab, usul saran saja, masalah benar tidaknya saya nggak tahu. Melihat dari teori kurikulum merdeka, khususnya di CGP ini, kalau kita itu punya kesepakatan bersama, punya keyakinan kelas yang terdokumentasikan dengan baik, ketika nanti ada video pun yang beredar, saya kira itu jelas pertama kaget dan takut juga. Tapi sisi lain, kita itu punya dokumen. Gitu Pak. Pesan saya itu tetap, kalau saya, saran saya tetap laksanakan saja. Kemudian yang penting kita itu ada dokumen yang tertulis secara resmi, itu menjadi sebuah keyakinan kelas, sebuah kesepakatan bersama menjadi warga SMA Suto Kemangkon, dan itu diketahui oleh seluruh warga Kemangkon, contohnya komite, wali murid, kemudian kepala sekolah, guru dan siswa, dan termasuk sampai ke karyawan belakang. Semuanya mengetahui itu, bahwa ketika nanti ada tim TPS itu, kalau ada yang memberikan sebuah konsekuensi, itu bukan penghukuman, tapi itu kesepakatan bersama, kayak gitu. Kadang karena kita masih bersebelahan dengan SMP itu yang memang kadang ya Pak itu jadi orang lose gitu. Iya, orang leluasa karena pandangannya itu pasti berbeda. Yang kadang pangapunten ya ketika menyampaikan ke Afdal dan marah bukan jik-jik saya salah ucap, kadang gemesin pisan, nah itu juga saya marah juga kayak gitu. Jadi gimana Pak Edi? Yang viral itu kan misalnya yang 50 juta guru agama itu agama 50 juta gara-gara menginstruksikan sholat jamaah duhur. Padahal tujuannya benar, tapi ketika diviralkan kelihatannya nggak ada yang belain dan jadi salah ya. Dan jadi salah, kena denda lagi kan. Udah salah, kena denda, tidak ada yang belain, tujuannya benar, salah pingkopang-kaping. Iya betul kan. Posisinya menderita banget gayanya loh. Ada PGRI dinas juga kelihatan belum ketemu. Betul sekali. Nggih, memang betul sekali. Ini juga menjadi PR bersama nggih. Karena nun sewu kalau tidak ada kesepakatan keyakinan kelas atau keyakinan itu tidak ada, maka saya yakin juga resiko bagi sebuah satuan pendidikan. Kalau ada, itu pun bahasanya kita ya harus hati-hati, lebih safety bahasanya lah. Yang penting kita berpedoman bahwa
dimanapun pasti ada yang namanya peraturan. Dimanapun loh, dimanapun pasti ada. Dimanapun pasti ada. Termasuk di sekolah pun ada, di kantor pun ada, dimanapun pasti ada kok. Sembayang gak ada peraturannya, musuh. Masalah lagi nggak ada peraturan. Cuman kali ini di kurikulum Merdeka itu kita sedang bahasanya nopo nggih, mengkampanyekan, menyampaikan kepada teman-teman aktivis pendidikan dan sebagainya bahwa kita itu harus membiasakan mempunyai keyakinan kelas supaya ketika ada apa-apa itu kita sudah ada kesepakatan dan mendidik anak menggunakan bahasa yang lebih adem daripada bahasa peraturan, ada kalimat jangan, jadi begitu. Silakan Bu Lutfi. Sekedar menambahkan Bapak Ibu, kalau sebenarnya peraturan, keyakinan dan apapun itu kuncinya cuma satu kok, dari kesadaran diri kita sendiri dan pengendalian diri kita sendiri. Bagaimana kita akan bersikap kepada anak, bagaimana kita akan bertutur kata kepada anak, itu juga tergantung pada diri kita sendiri. Jadi semuanya memang dikembalikan kepada diri kita sendiri. Kalau memang ketika ada anak yang melakukan kesalahan kita marah, itu memang hal yang wajar saya rasa. Tetapi kan setelah itu kita juga harus introspeksi diri, apakah yang kita lakukan itu salah atau benar. Ketika kita merasa apa yang kita lakukan salah, berarti kita harus memperbaikinya, jangan diulangi lagi untuk misalnya kedua atau ketiga kalinya. Jadi kunci utamanya itu hanya pengendalian diri dan kesadaran diri kita sendiri kok. Kalau memang saat ini susah ya untuk membedakan peraturan dan keyakinan, memang betul. Tetapi memang pada kurikulum Merdeka ini kita sedang diajak atau diberi motivasi agar kita dapat menerapkan keyakinan itu, seperti itu. Jadi ketika dirasa sulit atau susah, memang betul, saya rasa memang sulit merubah peraturan itu menjadi suatu keyakinan bagi diri kita sendiri. Tetapi ayo, mari kita bersama-sama sebagai Bapak Ibu guru yang hebat, kita dapat menerapkan yang tadinya peraturan tersebut menjadi sebuah keyakinan yang memiliki nilai positif. Intinya seperti itu. Dan saya nanti Bapak Ibu akan menjadi CGP ya. Saya rasa semuanya sudah hebat-hebat di sini, nanti akan menjadi CGP dan bisa menerapkan budaya positif tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Lutfi. Jadi betul sekali, ini menjadi tantangan bagi kita sebagai seorang pendidik, bahwasanya ketika sudah muncul di media-media terkait dengan di pendidikan, memang itu ngeri-ngeri sedap ngeri-ngeri sedap. Ternyata luar biasa lah. Itu berdampak psikologis kepada satuan pendidikan yang lain sebenarnya. Itu juga saya juga kadang iya seperti itunya itu. Oke, kemudian kita lanjut Bapak Ibu. Tadi saya sudah menyampaikan terkait dengan sedikit contoh kepada Mas Hamzah sama Bu Lutfi, minta bantuannya untuk ini. Jadi nanti beliau berdua, Pak Hamzah dan Bu Lutfi, pangapunten, ini hanya sebagai contoh segitiga restitusi. Karena mengapa diambil contohnya itu beliau berdua ya, karena beliau sedang CGP, minimal teman-teman yang lain kan itu ada motivasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bapak. Ada apa ini kau? Siapa namamu? Siapa yang nyuruh duduk? Oh iya, maaf Pak. Siapa namamu? Saya Lutfi Pak. Oh, kenapa? Ada apa ini? Boleh saya duduk Pak? Ah, sudah boleh. Gimana? Ada apa? Ini kamu kok terlambat? Maaf Bapak, saya tadi ditegur sama Pak Gilang. Gara-gara saya kemarin nggak piket Pak. Sebenarnya saya sudah piket, tapi belum selesai Pak. Saya pergi karena saya bosan Pak. Oh, kenapa bisa bosan? Kenapa? Maaf Pak, teman-teman yang piket kan banyak ya Pak, tapi tidak piket semua. Yang piket 5 Pak, tapi yang nyapu cuma 2. Yang lain enak-enakan saja. Jadi saya pergi Pak. Oh, karena teman-temannya nggak pada piket semua. Iya, Pak. Tapi kamu
tahu kesepakatan keyakinan kelasnya kan yang sudah dibangun bersama-sama, dibuat. Itu gimana tuh tentang keyakinan kelas kita? Iya Pak, kita harus melaksanakan piket sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati bersama Pak. Dan kalau tidak, Kalau tidak, berarti ya saya tidak akan mengulanginya Pak. Besok hari ketika jadwal piket saya akan piket Pak. berarti menurutmu tindakanmu bagaimana ini? Menurut saya tindakan saya salah Pak dan saya minta maaf. Oh, ya sudah, kalau kamu sudah sadar tindakanmu salah, tapi nggak apa Mbak Lutfi. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan lah ya. Ya. Yang paling penting adalah sekarang kamu sudah tahu kesalahanmu apa, kamu sudah sadar sendiri. Saya yakin kamu akan lebih baik ke depannya. Kamu sudah berkomitmen tadi untuk melaksanakan seperti itu. Jadi komitmennya apa? Mana tadi? Coba diulangi ke depannya bagaimana? Saya akan piket Pak ketika jadwal saya untuk piket. Saya tidak akan meninggalkan piket saya lagi Pak. Terus nanti mau menemui Pak Gilang? Iya, setelah ini saya akan menemui Pak Gilang Pak dan saya mau minta maaf. Ya sudah. Kalau seperti itu saya percaya kamu akan memegang kata-katamu. Begitu ya, Mbak Lutfi, silakan kembali menemui Pak Gilang juga silakan. Ya, terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih Ibu Lutfi dan Bapak Hamzah. Itu contoh dari segitiga restitusi yang diperankan oleh Ibu Lutfi sebagai bunga, Pak Hamzah sebagai Yudi, melati. Jadi jadi intinya bahwa segitiga restitusi itu adalah cara dialog antara guru dengan murid yang tujuannya itu untuk menyelesaikan masalah, yang intinya bahwa murid itu dilatih untuk belajar mandiri dan bertanggung jawab. Sebenarnya itu. Sebenarnya juga tadi sekali lagi saya sampaikan. Ya, jadi sekali lagi bahwa Bapak Ibu guru sebenarnya sudah melakukan segitiga restitusi. Sudah, karena ketika ada calon siswa dengan memanggil komunikasi yang baik, itu sebenarnya sudah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi menjadi guru yang baik, kita bisa menjadi orang tua yang baik di dalam sekolahan, kita bisa ngomong siswa supaya kita itu akan merasa lebih secara batin kepuasan ketika anak didik kita itu bertumbuh sesuai dengan bakatnya. Dan kemudian terima kasih juga kepada teman-teman semuanya dan ibu kepala sekolah. Mohon maaf tadi yang saya sampaikan mungkin kurang sempurna, karena yang jelas saya juga baru belajar di materi ini. Kemudian ketika tadi ada teman-teman ada diskusi, kok jawaban saya kurang memuaskan, juga saya secara pribadi mohon maaf. Dan juga bisa jadi teman-teman yang sudah CGP kan sedang belajar, bisa jadi yang belum ikut CGP malah punya solusi yang lebih baik. Begitu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya, luar biasa Bapak Ibu semuanya telah mendampingi kami bertiga sampai sore hari ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu guru semuanya, mohon bantuannya untuk kami dan 3 orang yang akan gabung dengan kami segera mungkin, supaya nyong curhat anak batire tambah akan tambah gayeng, dan teman-teman yang belum ikut ayo melu ben kok jadi tambah ramai maning, tambah gayeng begitu. Terima kasih atas waktunya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya positif dari CGP Ibu Lutfiana, Pak Rohmat dan juga Pak Hanan. Kepada Ibu kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
para CGP yang sudah melaksanakan diseminasi. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena tidak bisa dari awal ikut membersamai, tapi saya yakin Bapak Ibu CGP ini sudah luar biasa dibantu oleh seniornya, yaitu Pak Hamzah yang sudah lebih dahulu untuk menyampaikan ini, mungkin sudah tahu apa yang harus disampaikan, dan meskipun tidak melihat secara langsung, saya yakin tadi sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kenapa diseminasi ini jadi sangat dibutuhkan? Karena dengan adanya diseminasi budaya positif ini, dan kebetulan mungkin dari kita nanti ada lagi yang ikut dan semuanya untuk bisa jadi ikut CGP, karena ini akan memberikan makna yang berbeda. Jadi tahu, oh ternyata kita dengan siswa tidak harus dibentak-bentak, tidak harus apa, tapi dengan berbicara, mencari akar masalahnya, untuk bisa siswa tersebut itu menyadari kesalahannya, menyadari tanggung jawabnya dan apa yang nanti akan dikerjakan. Ya, hal ini sangat penting memang, jadi kita memang harus banyak berbincang-bincang dengan siswa dari hati ke hati. Mungkin kalau dengan guru yaitu coaching, ya. Jadi guru tahu sendiri di mana kekurangannya dalam mengajar, bagaimana kekurangannya ketika menangani siswa, dan ini akan sangat-sangat dibutuhkan bagi guru untuk mengimplementasikannya di dalam kurikulum Merdeka, yaitu pembelajaran yang bermakna kepada siswa. Luar biasa sekali Bapak Ibu, mohon untuk bisa diikuti dengan baik atau nanti pengimbasan ini bisa lebih bermakna bagi kita semuanya, yang bisa insya Allah lah di tahun depan semuanya sudah jadi guru penggerak. Ya, guru penggerak itu merupakan salah satu syarat ya untuk segala hal. Lagi trending memang, kita tidak tahu kedepannya seperti apa, tapi karena itu sudah dijadikan undang-undang, saya yakin jadi guru penggerak itu di segala lini akan dibutuhkan. Menjadi pengawas pun harus punya sertifikat guru penggerak. Walaupun bukan, Bu kalau saya tidak ingin jadi pengawas, orang mesti gitu ya, tidak harus. Tetapi ketika Bapak Ibu nantinya sudah mendapatkan, kan langkahnya lebih panjang. Siapa tahu nanti ke depannya malah untuk TPG harus punya sertifikat guru penggerak, kita nggak tahu juga. Ya, makanya daripada nanti malah dipersulit, ya kita lebih gampang sekarang saja ikutnya, jangan besok-besok ya. Dan yang sekarang aja sudah mungkin dananya semakin seret ya Mas Hanan ya. Karena modelnya souvenir kalau kita dulu setiap loka ada, kalau sekarang kayaknya tidak. Ya, baru sekali iya. Loka kayaknya di loka 0 dan nanti di loka 7 ya. Kalau Pak Hamzah masih mengalami setiap loka dapat ya Mas. Saya juga dapat. Artinya semakin ke sini memang dananya semakin dikurangi, mungkin nanti di tahun awal ini sudah berubah lagi. Mungkin itu Bapak Ibu, sekali lagi selamat kepada Bapak Ibu CGP dari SMK Negeri 1 Kemangkon yang sangat luar biasa. Ikuti jejak mereka, tidak ada batasan karena Bapak Ibu masih bisa semuanya. Pak Edi juga masih jauh, artinya dari usia yang dibatasi yaitu usia 50 masih jauh, maka laksanakan aja Pak, diikuti aja, semangat berjuang untuk mencapai tugas-tugasnya, IC-nya juga, ya. Bisa lihat IC-nya, kita saling bantu kok. Nanti kalau ada ada simulasi simulasi mengajar, ini udah ada timnya, udah ada timnya untuk membantu. Jadi jangan khawatir. Mungkin itu saja. Sekali lagi saya ucapkan selamat, sukses ke depannya bagi guru-guru di SMK Negeri 1 Kemangkon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya, nanti katanya mau foto bersama dulu ya, Bu. Ya. Terakhir di sini aja. Nggih, jargon dulu nggih Bapak Ibu. SMK bisa Skansakon Taruna Tangguh Pembaharu Nasional. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.